Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini adalah karena kasih Tuhan dan karena perkenanan-Mu bagi kami. Berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk menolong kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yehezkiel 20 ayat 41. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Mardongan uap nahusus maau makalomohon hamu. Dina hutogihon hamu ruar sian akka bangso. Jala hupapumu hamu sian akka luat parseraham muna nasay laun. Asa tungbadia au di bagasan hamu. Diadopan ni akka bangso perbegu. Allah menunjukkan kekudusannya melalui kita. Allah memiliki banyak cara untuk menunjukkan kasih dan pemurniannya bagi umat yang dikasihinya. Jika umatnya melakukan dosa, diingatkan, dinasihati, bahkan dituntun kepada pertobatan. Tetapi tetap tidak mau taat, justru semakin memberontak dan berjalan berlawanan dengan jalan Tuhan. Datang beribadah ke rumah Tuhan, tetapi hatinya jauh dan bertolak belakang dari Tuhan. Allah tidak menginginkan umatnya mati dalam kebinasaan, tetapi Allah menginginkan umatnya selamat dan menerima pengampunan dosa serta kehidupan yang kekal. Jika Allah mengizinkan umatnya harus menghadapi tangan besi, Allah melalui pembuangan, tetapi Allah berjanji untuk membawa mereka kembali ke Yerusalem. Janji Tuhan pasti, dan Allah punya banyak cara untuk membawa kembali umatnya. Walau dari mereka mungkin ada yang pesimis, tetapi tetap ada yang percaya dan berharap kepada janji Tuhan. Walaupun mereka berserak, tetapi Allah sendiri yang akan mengumpulkan umatnya kembali. Sehingga tujuan Allah tercapai melalui umatnya. Ini memperlihatkan adanya harapan pemulihan dari Allah. Tujuannya agar bangsa Israel menyadari dosanya dan kembali menjadi bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Allah berkenan kepada mereka dan memakai umatnya untuk menyatakan kekudusan Allah walau di tengah pembuangan. Dan ketika mereka kembali, tindakan Allah yang membawa mereka kembali dari pembuangan itu bisa kita pakai, itu bisa dipakai menyatakan kekudusan dan kuasa Tuhan. Keadaan sulit yang mereka hadapi, mereka pergunakan untuk menyaksikan kekudusan Allah. Walau dalam pemahaman bangsa-bangsa saat itu, memahami jika satu bangsa tertawan, maka Allah mereka juga telah dikalahkan. Allah menunjukkan kuasanya melalui hal yang berbalik dengan pemahaman saat itu. Dan memakai umatnya sebagai alatnya untuk menyatakan kekudusan Allah. Sahabat yang diberkati Tuhan, perkenanan Tuhan atas kehidupan kita adalah menjadi kekuatan dan semangat bagi kita untuk menyaksikan dan menyatakan kekudusan Allah yang kita sembah. Apapun keadaan yang kita hadapi, mungkin kita menghadapi pemurnian yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Mungkin kita menghadapi kasih-Nya sesuai dengan cara Tuhan yang mungkin berlawanan dengan keinginan kita. Pakailah itu sebagai kesempatan untuk menyatakan kekudusan dan kuasa Allah dalam hidup kita kepada sekeliling kita. Mari persembahkan hidup kita sebagai alatnya untuk menyatakan kekudusan Allah melalui cara hidup kita yang berbeda dengan dunia ini. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam segala keadaan. Selama Allah berkenan bagi kita, itulah kekuatan dan pengharapan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu bagi kami. Hidup kami adalah persembahan kami kepada Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk menyatakan kekudusan-Mu, kuasa-Mu. Dan biarlah Engkau senantiasa kudus di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.